Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Gubondoro Channel, channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman subscriber yang menanyakan tentang bagaimana cara meniten itu bahasa Indonesianya apa ya? Pokoknya bagaimana cara kita mengetahui bahwa pie itu jantan dan betina. Sebenarnya ada beberapa cara ya teman-teman ya, yang saya ketahui dan saya praktekkan walaupun terkadang salah. Tapi persentase sebenarnya lumayan banyak, lumayan besar. Yang pertama itu dari telur ya, dari telur kita bisa memprediksi bahwa yang ini jantan, yang ini betina. Biasanya telur yang nanti menetas kemudian menjadi jantan itu yang model telurnya lonjong teman-teman. Lonjong yang atau teluran pertama itu biasanya bentuknya lonjong dan itu yang biasanya menjadi jantan. Kemudian yang kedua dia agak membulat, yang biasanya itu nanti kalau menetas menjadi betina. Itu cara kita memprediksi telur merpati yang akan menetas nanti akan jadi jantan atau betina. Kemudian yang kedua, ketika umur-umur sekitar 7-10 hari ya, biasanya untuk memberi waktunya untuk memberikan ring atau kasih ring sama merpati itu, sama pian itu. Nah, saat ingin memberikan ring ke merpati kan kita biasanya memberikan misalnya yang satu di kanan, yang satu di kiri. Kalau yang di kanan misalnya jantan, yang satu di kiri biasanya betina. Nah, untuk memprediksi yang jantan yang mana yang betina, yang mana itu di umur saat dia akan dipasangi ring, itu biasanya yang jantan itu lebih besar teman-teman ya. Yang jantan lebih besar, kemudian dilihat juga dari mukanya. Biasanya kalau sudah umur segitu itu ya, sekitar 10 hari, itu kelihatan ya mukanya yang jantan biasanya dia lebih tebel, lebih tegas. Kemudian lebih besar juga bentuk kepalanya. Kalau yang betina biasanya dia badannya lebih kecil, kemudian bentuk kepalanya juga lebih kecil, kemudian raut mukanya itu juga lebih halus daripada yang jantan. Itu yang kedua. Yang kedua ya, betul yang kedua ya. Yang jelas itu kalau jantan dia lebih besar sedikit daripada yang betina. Itu pun nanti sampai besar, sampai dia lepas loloh pun akan kelihatan ya yang jantan mana, yang betina yang mana. Tapi kalau di umur 10 hari saat pemakaian ring itu biasanya itu. Lihat aja mana yang kepalanya lebih besar, kemudian lebih kereng, lebih tegas ya untuk daerah kepalanya itu biasanya itu yang jantan. Jelas ya, karena memang waktu menetasnya lebih dulu yang teluran pertama yang kemungkinan besar jantan. Itu kelihatan sekali. Apalagi nanti kalau indukannya lolohnya kurang bagus, kurang gemati, kurang sayang gitu, jelas sekali perbedaannya. Besar kecilnya itu kelihatan sekali. Itu untuk membedakan ya. Apalagi nanti kalau sudah umur-umur mendekati dia di sapi itu juga akan kelihatan sekali mana yang jantan, mana yang betina. Walaupun kadang kita salah prediksi, misalnya dia cuma satu misalnya ya, atau indukannya loloannya bagus, itu kita harus cermat sekali ya, mana ini yang lebih besar ini. Tetap yang lebih besar itu biasanya yang jantan. Kemudian secara alami yang betina itu memang
bawaan badannya kurang besar ya. Saya ada beberapa merpati yang lolohannya bagus. Ketika masih piye, saya lihat juga tetap ada perbedaannya. Walaupun dari sisi dari sisi besarnya, ataupun kalau kita nggak bisa membedakan, misalnya kayaknya besarnya sama, itu kalau perhatikan lama-lama sekali gitu akan kelihatan ya, oh ini yang lebih besar. Atau kita lihat dari bulunya juga, yang jantan itu biasanya lebih cepat buka daripada yang betina. Misalnya kan kayak ngebung gitu ya, masih kayak lidi ada ininya ya, masih lidi belum ngembang lah itunya apa bulunya. Nah, itu nanti kalau yang jantan dia lebih dulu mengembang. Tapi kalau untuk pemakaian ring ya itu tadi, lihat aja mana yang lebih besar, kepalanya lebih besar, itu biasanya yang jantan. Kemudian kalau misalnya besarnya sama, kemudian raut mukanya sama, kita lihat di cara makannya. Di cara makannya itu beda teman-teman. Kalau untuk burung jantan itu dia seperti agak memilih gitu ya, dipatuk terus ada gitu baru ditelan. Tapi kalau betina biasanya patuk langsung telan, patuk telan, patuk telan, patuk telan gitu. Kalau yang jantannya kayak baru ditelan, patuk telan. Coba teman-teman perhatikan burung teman-teman yang sudah jodoh atau yang sudah dijadikan player ataupun yang sudah ketahuan jantan betinanya. Kemudian pas waktu dia makan, teman-teman perhatikan, itu akan beda cara makannya. Yang betina itu biasanya langsung cek 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 gitu ya, langsung patuk langsung makan, patuk langsung telan, patuk telan. Kalau yang jantannya pasti ada semacam jeda ya, patuk gitu, kayak dipilih ini apakah isi atau enggak itu bijinya, seakan-akan begitu ya. Nanti kalau sudah dia yakin baru ditelan, cek telan, cek telan gitu. Kemudian dari supit juga bisa. Saya belajar itu dari supit itu dari senior saya juga dulu ya. Tapi terus terang kadang-kadang saya nggak bisa memastikan apakah betul atau enggak. Biasanya supit merpati yang jantan itu kalau dia satu pasang itu yang ini, tapi kalau udah besar ya, udah mendekati sapi gitu ya, itu supitnya lebih rapat daripada yang betina. Biasanya pasti ada perbedaannya lah. Walaupun cuma sekian mili itu ada bedanya. Kemudian untuk supit selain jarak ya, itu kalau supitan betina itu kalau kita raba di ujung supitnya itu kadang saya juga nggak bisa apakah benar apa salah gitu ya. Yang betina itu halus. Jadi di ujung supit itu kita pegang gini, kita raba gini kayak halus gitu. Tapi kalau yang jantan kayak ada kasarnya gitu. Itu biasanya yang saya coba pahami ya, yang betina yang mana, yang jantan yang mana. Tapi kalau untuk cara makan itu biasanya sama wajah saat dia kepalanya ya, maksudnya kepala wajah itu tegas sama tebel sama besar itu biasanya nggak keliru. Biasanya ya, walaupun saya pernah sempat keliru dulu, saya kira jantan ternyata betina, tapi setelah dia makan saya perhatikan, oh ternyata betina. Itu waktu ada teman saya minta burung sama saya, kemudian dia minta jantan ya, saya bilang nggak ada jantan. Lah itu jantan yang perumpung, itu betina. Jantan itu mas. Ya udah kalau nggak percaya diraba dulu, terus diraba. Jantan ini tetap lihat kembang kacangnya, mukanya kayak jantan. Terus saya bilang itu makannya, cara makannya kayak betina, coba dikasih makan. Ayo sama aja lah mas. Burung makan gimana sih? Coba perhatiin lama-lama. Dia tetap bilang ini jantan tetap.
Tetapi saya yakin itu betina kalau lihat cara makannya. Coba aja dipiara. Akhirnya dipiara, dilepas-lepasin udah jauh, dijodohin tapi nggak bisa giring, tapi tetap dilepas-lepasin dia pulang. Saat dia sudah sudah mongsonya sudah waktunya bertelur, itu ternyata telurnya 4 teman-teman. Jadi ternyata itu betina semua. Itu yang akurat itu kayaknya dari segi makan kalau untuk yang jantan dan betinanya. Kurang lebih itu ya teman-teman ya, cara membedakan biik jantan dan betina. Tapi kalau untuk pertanyaan teman-teman, ada teman yang mempertanyakan waktu mau kasih ring membedakan jantan betinanya yang bagaimana. Nah, biasanya dia umur 7 sampai 10 hari ya dipasangin ring. Itu lihat aja kepalanya, kalau yang jantan lebih besar, terus kesannya lebih tegas, kemudian bulu di sekitar mata itu lebih tebal, itu biasanya yang jantan, dan bodinya juga lebih besar lah daripada yang betina. Oke, begitu ya. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang waktu mau pasang ring kesulitan memprediksi mana yang jantan dan yang betina. Coba itu, mudah-mudahan benar, walaupun kadang-kadang saya salah, tapi persentasi benarnya kayaknya lebih banyak. Apalagi kita yang ngurusin ya, biasanya lebih oh ini lebih besar, oh ini lebih tegas, mukanya lebih tebal. Nah itu berarti yang jantan. Oke, semoga ini bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.